Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini kembali lagi dengan mata pelajaran akidah akhlak, ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. Siapa yang nggak berangkat atau yang sakit, saya absen dulu. Baik, yang nggak berangkat siapa ada? Oh, Akam nggak berangkat. Kenapa? Sakit. Oke, yang lain ada semua ya. Oke, siap. Berarti yang nggak berangkat cuma Mas Ahkam karena sakit. Oke, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari akhlak terpuji, yaitu tentang adab perjalanan. Ya, ada masih ingat ada perjalanan apa saja? Ya, bagus, pinter. Oke, kita lanjut untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari akhlak terpuji yang lainnya yang sering kita praktekkan di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar kalian, ya. Bahkan kalian juga sudah sering melakukannya. Apa itu? Yaitu adab bertamu. Banyak dari kalian, bahkan hampir setiap orang itu pernah melakukan aktivitas ini, yaitu bertamu. Entah itu dengan teman, dengan tetangga, ataupun dengan guru kalian masing-masing, dengan maksud dan tujuan tertentu. Ya, dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu sering disamakan dengan silaturahmi. Ya, bertamu atau silaturahim adalah tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan, dan itu juga adalah anjuran agama kita. Ya. Karena dengan bertamu, seseorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan bisa menjalin kerja sama. Ya, misalkan kalian mengerjakan tugas kelompok di rumahnya Irfan misalnya, ya, kalian harus datang ke rumah Irfan. Ya, itu kalian berarti bertamu ke tempat Irfan, gitu. Atau misalnya kamu mengantarkan undangan atau mengantarkan bingkisan, berkat atau yang lain sebagainya ke tetangga, itu juga bertamu, ya. Walaupun posisinya kamu adalah teman akrab ataupun tetangga yang sangat dekat, ya, perlu kalian ingat bahwa status kalian adalah tamu, ya. Tamu, dan tamu itu ada tata caranya atau ada adabnya, tidak sembarangan, ya. Oke, untuk itu kita akan bahas apa saja adab bertamu. Tadi di awal sudah sedikit saya jelaskan, ya, bahwa bertamu itu tidak hanya sekedar kita ke rumah orang lain, tetapi juga ada beberapa hal yang memang harus kita pahami, ya. Tidak hanya paham tapi harus juga dipraktekkan. Seperti itu ya. Oke, jangan sampai kita bertamu membuat tuan rumah jadi bosan, ya. Tuan rumah kurang nyaman atau bahkan sampai membuat tuan rumah marah. Itu sangat fatal, tidak diperbolehkan karena itu tidak sopan. Seperti itu ya. Oke, lalu bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan saat bertamu, ya? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, ya? Mari kita pelajari bersama-sama. Adab bertamu. Yang pertama, apa itu? Pilihlah waktu yang tepat. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai kita bertamu itu malah mengganggu tuan rumah. Misalnya tuan rumah masih istirahat, masih bekerja, atau lain sebagainya. Yang penting kita harus bisa memilih waktu yang tepat agar tidak mengganggu tuan rumah. Setelah kita memilih waktu yang tepat,
ya, kalian harus mengetuk pintu sebelum masuk. Jangan nyelonong tiba-tiba udah sampai dalam rumah, Assalamualaikum, tapi kalian udah di dalam rumah. Itu tidak boleh, ya. Harus kita ketok pintu dulu baru mengucapkan salam sampai yang tuan rumah menjawab atau sampai yang tuan rumah membukakan pintu. Setelah itu, jika tuan rumah sudah membukakan pintu, kemudian kita dipersilahkan masuk, apa yang kita lakukan? Kita harus masuk dengan sopan, ya. Jangan langsung selonong gitu, tidak boleh. Kita harus masuk dengan sopan. Kalau orang Jawa biasanya agak menundukkan sedikit kepalanya sebagai tanda permisi, ya. Itu sebagai adab orang Jawa. Oke, selanjutnya adalah hal yang dilarang tapi kita sering jumpai, bahkan secara tidak sadar kita melakukannya, ya. Apa itu? Jika kalian sampai mengetuk pintu 3 kali dan tidak ada jawaban, jangan sekali-kali kalian mengintip jendela. Biasanya itu yang sering dilakukan tapi kalian tidak menyadari, karena itu sebagai adab yang kurang baik. Kemudian yang perlu kalian ingat, jika kalian hanya laki-laki sendirian, kemudian kalian bertamu, di sana hanya terdapat seorang perempuan saja, ya, itu berarti kamu tidak boleh masuk, ya. Alangkah baiknya duduk di luar, jangan sampai masuk ke dalam, ya. Tetapi jika kamu tidak sendirian, misal kamu bersama beberapa teman, ya, itu tidak apa-apa karena tidak sendirian, ya. Dan begitu juga sebaliknya, jika yang bertamu seorang wanita, kemudian di dalam rumah hanya seorang laki-laki, itu pun juga tidak boleh masuk, ya. Cukup hanya di luar rumah saja. Kenapa seperti itu? Karena agar tidak menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan adalah jangan duduk sebelum dipersilahkan. Menunggulah tuan rumah mempersilahkan duduk, monggo pinara lah, baru kalian duduk sesuai yang ditunjuk oleh tuan rumah, ya. Selanjutnya, pada saat kalian duduk itu harus duduk dengan yang sopan, yang baik, ya. Tidak boleh duduk dengan kaki tengkreng di atas misalnya, itu nggak boleh. Selanjutnya, jika kalian sudah masuk kemudian sudah dipersilakan duduk, kemudian pada saat berbicara atau pada saat kalian menyampaikan maksud dan tujuan kalian bertamu, bisa berbicara dengan sopan. Gunakan bahasa-bahasa yang halus, yang sopan, yang lembut dan mudah dimengerti, ya. Dan berbicaralah seperlunya saja. Jangan membahas yang tidak seharusnya dibahas pada saat itu, karena hal tersebut kadang membuat tuan rumah merasa tidak nyaman, ya. Jika kalian sudah mengutarakan atau menyampaikan maksud dan tujuan kalian, ya, maka segeralah meminta izin untuk pamit, maaf, terima kasih, dan salam ketika berpamitan. Karena 3 kata itu adalah adab yang paling sopan ketika kita berpamitan atau menyudahi bertamu. Begitu, ya. Mungkin itu adab-adab yang perlu kalian pahami saat kalian bertamu di tetangga atau di teman kalian. Baik, setelah tadi saya jelaskan adab-adab bertamu, ya. Saya udah paham, ya. Oke, udah paham. Oke, baik. Sekarang coba saya tes, saya tanya, ya, beberapa. Mas Akbar, coba ketika kita sudah dipersilahkan masuk, apa yang harus kita lakukan? Yang keras suaranya? Oke, bagus. Kita masuk dengan sopan, kemudian jangan duduk sebelum dipersilahkan. Bagus. Oke, coba Mas Hafid, coba
ketika kalian mengetuk pintu kemudian tidak ada jawaban, apa yang harus dilakukan? Bagus. Bertanya dengan tetangga atau yang lewat, jangan mengintip jendela. Oke, saya kira sudah paham ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan kalian bisa membentuk kelompok untuk mendiskusikan tentang adab bertamu ini. Silahkan membentuk jadi 3 kelompok ya. Oke, kelompok 1 sini, 2, kemudian 3. Nanti kalian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian, gitu ya. Oke, silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Kelompok 1 nanti perwakilannya siapa, kelompok 2 siapa, dan kelompok 3 siapa untuk mempresentasikan ke depan. Oke, baik. Tadi sudah perwakilan kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah hasilnya bagus. Insya Allah semuanya sudah paham tentang berkaitan dengan adab bertamu ini ya. Setelah kita mempelajari bagaimana adab bertamu yang sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam ya. Ketika kita mau bertamu, kita harus mau mempraktekkan ya apa yang sudah tadi kalian pelajari. Karena jika kita mau mempraktekkan, insya Allah akan melahirkan manfaat yang besar bagi kita yang bertamu ataupun yang menerima tamu ya. Bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain, dan juga kita bisa mengetahui persamaan kita dengan orang lain atau kesesuaian kita dengan orang lain, sehingga kita bisa terjalin persahabatan, bahkan bisa terjalin persaudaraan, dan mungkin bisa terjalin kerjasama dalam menjalani kehidupan. Bertamu juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengkokohkan kembali silaturahim yang pernah retak. Misalnya sudah kemarin ada yang habis bertengkar, dengan bersilaturahim atau dengan berkunjung bertamu, insya Allah itu bisa menjadi solusi yang efektif untuk mempererat atau mengkokohkan kembali silaturahim yang pernah retak itu. Kemudian bertamu juga dapat dijadikan sarana komunikasi dalam berbagai hal ya. Setelah kita mengetahui manfaat adab bertamu, maka kebiasaan bertamu yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh. Oke, mungkin ini ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil manfaatnya untuk kita semua. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.